Ini serius. Di hari pertama kita puasa, kita nggak sahur karena kesiangan. Gara-gara lu Sian, kita semua jadi kesiangan kan? Lah kalau nyalahin gua, emang gara-gara lu. Katanya lu udah pasang alarm. Tapi mana? Udah pasang alarm, Yud. Udah gua setel. Jam 3.40 buat bangunin kita. Ya tapi mana buktinya? Gua gak denger tuh suara alarm dari HP lu. Lu denger gak dia? Tuh, si Jelja juga gak denger. Lu beneran pasang alarm gak sih? Gua udah pasang, Yud. Deal, serius. Sumpah gua udah pasang. Gua ada setel jam 3.40. Tuh, lihat aja. Tapi gua juga gak tahu ini kenapa alarmnya gak bunyi. HP gua gak bunyi, gua gak tahu. Tahu gini mah mending gua aja yang pasang alarm di HP gua. Udah. Jangan pada ribut. Mending simpen tenaga kalian. Dan mikirin gimana caranya biar kita kuat puasa hari ini sampai bedug maghrib. Sampai maghrib. Kayaknya gua nggak bisa dia. Gua nggak bisa puasa hari ini sampai maghrib. Mending kita buka puasa sekarang aja gimana? Ya janganlah masa hari pertama nggak puasa. Pokoknya apapun yang terjadi, hari ini harus puasa. Tapi perut gua udah lapar nih. Dil, tenggorokan gua kering banget, Dil. Gua aus banget. Tahan aja, tahan. Gua yakin kalian pasti bisa kok. Tahan aja ya. Sabar. Gua mau ke kamar mandi dulu ya, cuci muka. Mau kemana lo? Kamar mandi dia cuci muka. Enggak. Lu ke kamar mandi pastinya bukan mau cuci muka. Pasti mau minum kan? Udah, lu mending diam aja di sini. Diam. Gua gak khawatir. Iya, Dil, sama gue juga udah gak kuat ini. Buka aja ya. Teman-teman. Gue yakin kalian bisa kok. Kalian pasti kuat kok. Jangan nyerah. Ini baru hari pertama kita puasa. Masa kita gak puasa hari ini? Yuk, bisa yuk. Ayo kita berjuang bersama-sama. Puasa sampai bedug maghrib. Yuk, bisa yuk. Bisa. Ayo, bisa. Bawa apa ini? Ini aroma mie rebus Dil. Ini aroma mie. Allah, Subhan, apa lagi ini? Lagian ini tetangga ngapain sih masak mie di siang bolong? Gua mau ambil minum dulu aja lah. Gua mau ambil minum. Dil, gua buka sekarang aja ya Dil. Gua buka sekarang Dil. Ini baru hari pertama puasa loh. Gua udah gak kuat Dil. Gua mau minum sekarang. Gua mau ngerebus mie dulu ya bentar. Yang gak puasa gay. Apa sih lu Dil, gak asik ah. Ya udah kalau kayak gak kuat mah gak usah puasa aja. Buka aja sekarang, buka. Beneran boleh nih. Iya, buka aja kalau gak kuat mah. Ya gak puasa gay. Ya udah gua lanjut puasa dah. Nah, gitu dong. Sabar, bentar lagi juga bedug maghrib kok. Oke, gua bakal sebutin masjid mana aja yang ikut kompetisi perang sarung tahun ini. Yang pertama, tentunya masjid kita, Masjid Al-Bayan. Yang kedua, Masjid Nurul Huda. Yang ketiga, Masjid Baitur Rahman. Dan yang keempat, itu adalah Masjid Al-Munawwaroh. Pada kuat-kuat juga nih masjid yang bakal kita lawan nanti. Khususnya Masjid Nurul Huda tuh, Dil. Serem, jir. Playernya user sarung BHS semua. Real. Udah mah ringan dipakainya, ditambah damage-nya itu gak ngotak. Gede anjir. Kalau kena satu kali hit aja, bisa menyebabkan efek memar-memar ke tubuh. Iya, tapi wajar sih, namanya juga sarung mahal, ya kan? Iya, bener sih. Emang Masjid Sultan sih ini mah. Harus hati-hati kita sama masjid yang satu ini. Ingat, masjid-masjid yang lain juga nggak boleh diremehin. Contohnya ini, Masjid Baitur Rahman. Mereka itu terkenal dengan pertahanannya yang luar biasa, yang sulit ditembus. Wah iya, baru ingat gua. Tahun lalu juga kita agak kewalahan lawan masjid ini. Mereka pakai sarung apa sih? Di kompetisi perang tahun yang lalu, mereka itu menggunakan 3 sarung gajah duduk
dan 1 sarung atlas. Pantes kuat pertahanannya. Pakai 3 sarung gajah duduk, anjir. Dan masjid terakhir yang wajib kita waspadai, Masjid Al-Munawwaroh. Nah, kalau masjid ini gue juga masih bingung, Del, cara ngadepinnya gimana. Sebenarnya masjid ini tuh nggak terlalu kuat-kuat amat sih, Del. Cuma yang harus diwaspadai itu si Jaraki, ketua dari Masjid Al-Munawwarohnya sendiri. Dia mah kan bukan pakai sarung perangnya, tapi pakai karpet masjid. Terus ini gimana? Kalau kita nggak bisa nanganin dia, ya kita bakal kalah lagi kayak tahun lalu. Gua punya cara buat ngalahin dia. Kita pakai ini aja. Ya nggak pakai tabung LPG juga, Jul. Itu ngelanggar peraturan. Nanti lu bisa didiskualifikasi sama Pak Ustadz. Ya menurut lu si Jaraki yang gunain karpet masjid saat kompetisi perang sarung itu nggak ngelanggar peraturan, Dil. Ngelanggar, Dil. Udah, kita pakai ini aja. Ya enggak. Kalau lu pakai itu, mendingan kita nggak jadi ikutan kompetisi perang sarung. Udah. Biar gua aja yang nyari solusinya buat ngalahin si Jaraki nanti. Terserah lu lah. Pokoknya tahun ini gua gak mau kalah lagi ya sama dia. Tapi kenapa nggak pakai tabung LPG aja, Dil? Auto langsung menang kita. Jadi ini gimana, Yun? Hah? Iya, gue juga gak tahu harus gimana ini, Yan. Aduh. Habis dari mana kalian? Ikut perang sarung lagi? Cepetan, jawab jujur. Iya, Dil. Kacau. Kan kalian udah janji. Kita itu nggak bakal ikut perang sarung lagi. Kenapa kalian masih tetap ikut perang sarung? Pantas aja pas taraweh gue gak lihat kalian. Kenapa? Kita tadi udah niat sholat taraweh, Dil. Tapi tiba-tiba aja di jalan ketemu anak-anak masjid sebelah. Mereka ngajak kita perang sarung. Kita udah nolak kok. Tapi mereka malah ngehina kita. Malah ngehina masjid kita. Katanya masjid kita mah penakut. Gak mau ikut perang sarung. Cupu katanya. Ya mereka bilang kayak gitu, Dil. Gimana gak kesel coba? Ah bener, Dil. Kita gak terima dong diomong kayak gitu sama mereka. Kalian tuh bukan anak kecil lagi. Masa cuma diomong kayak gitu dong, kalian kepancing sih. Tapi Dil, kita udah diomong kayak gitu. Kita kesel dong. Ya masa kita harus diem aja? Oke. Malam ini gua maklumin. Gak apa-apa. Tapi lain kali, kalau ada yang ngajak kalian perang sarung lagi, jangan ditanggepin. Janji ya? Janji? Oke, Dil. Gua janji gak bakal perang sarung lagi deh. Lu juga sama ya. Jangan mudah kepancing omongan orang. Ya? Iya, Dil. Oh iya. Si Jul kemana? Kok gua gak lihat dari tadi? Oh iya. Kita lupa, Dil. Si Jul di sana. Masih di sana. Dia ditangkap sama ketua masjid sebelah. Ya terus kenapa kalian tinggalin si Jul sendiri di sana? Si Julnya, Dil, yang nyuruh kita kabur. Katanya daripada kita bertiga ketangkep, mendingan kalian aja yang kabur. Dia yang ngomong sendiri kayak gitu. Iya, Dil. Si Jul juga nyuruh kita buat minta bantuan ke lu. Soalnya musuh yang kita lawan itu banyak banget. Totalnya ada 10 orang lebih. Aduh, kok jadi rumit kayak gini permasalahannya. Lagian gue juga udah janji sama diri gue sendiri kalau gue itu gak bakal ikut perang sarung lagi. Lah, Dil. Gue mohon sama lu. Udahlah, ini yang terakhir kita perang sarung. Nanti kita gak bakal perang sarung lagi. Ya, Dil, please. Untuk kali ini aja. Kasihan si Jul. Dia pasti udah nunggu pertolongan dari kita. Ya udah. Kalian tunggu dulu. Gua mau siap-siap dulu. Ya udah, cepet-cepet, Dil. Siap-siapnya. Yes. Kita juga harus siap-siap nih. Ya, kita juga harus siap-siap. Ya, gas. Kita selamatin si Jul. Aish. Serius bawa karpet masjid, Dil? Ya iyalah. Ya tapi jangan pakai tabung LPG juga, Dil. Bapak nemu ini di kamar mandi cowok. Bungkus bekas martabak. Pakai ketahuan segala lagi. Yan, tadi lu kan yang buang bungkus martabaknya? Lu buangnya di mana? Tong sampah deket kamar mandi. Beku, pantas ketahuan. Kenapa dibuang di situ sih? Petan ngaku. Kalian bertiga kan yang makan martabak di siang bolong. Udah tahu itu bulan puasa.
Saya cuma diajak sama si Dirja, Pak. Iya, Pak, sama. Bener, saya juga dipaksa sama dia buat makan martabaknya. Apa ini? Padahal saya di rumah udah niat puasa loh, Pak. Apa ini? Fitnah kalian berdua. Orang kalian sendiri yang bilang kalau hari ini kalian tuh gak mau puasa, niat gak puasa, pengen mokel, iya kan? Bohong, Pak, kita berdua dipaksa sama si Dilja buat buka puasa. Iya gak, Yan? Iya. Ngaku aja lu, Dil. Lu kan yang maksa kita buat makan martabak lu. Lu mitnah, anjir. Lu juga sama. Orang lu maksa kita berdua. Gua gak maksa ya. Iya, dia udah lu ngaku aja lah. Semuanya diam. Pada alasan aja. Mau diajak atau enggak, mau dipaksa atau enggak, sama aja. Intinya kalian gak puasa. Harusnya kalian malu. Gak puasa terang-terangan. Tapi kita makannya ngumpet kok, Pak, di kamar mandi, gak terang-terangan. Jangan ngejawab. Kamu lagi, Dilja. Udah tahu bulan puasa. Kenapa bawa martabak ke sekolah? Iya, Pak. Maaf. Oke. Ini dijadiin peringatan buat kalian. Tapi kalau sekali lagi kalian ketahuan gak puasa, Bapak laporin ke orang tua kalian. Pak! Paham, Pak. Permisi, paket atas nama Pak Budi. Ini, Pak, pesenannya. Fried chicken paket komplit. Oh, ya. Mari, Pak. Mari. Si Bapak? Loh. Fried chicken paket komplit. Bapak gak puasa? Ini buat buka nanti. Tapi ini masih jam 1 siang, Pak. Kebuka puasa masih lama. Udah Pak, ngaku aja. Bapak gak puasa kan? Si Bapak ketahuan gak puasa. Ya, Bapak gak puasa. Tapi Bapak gak puasa karena Bapak sakit. Makanya Bapak gak puasa. Oh, sakit. Berarti kalau sakit mah boleh gak puasa ya, Pak? Iya, gak apa-apa gak puasa kalau lagi sakit mah. Emangnya Bapak sakit apa sih? Bisul. Dah, Bapak mau pergi ke kantor dulu ya. Lah, bisul doang kagak puasa, anjay.